Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pemanfaatan barang gadai dan ran. Yang pertama yaitu pengertian gadai. Gadai menurut Antonia adalah suatu hak yang diperoleh oleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai hutang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai hutang. Seseorang yang berhutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi hutang apabila yang berhutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Selanjutnya yaitu pengertian gadai ran. Secara bahasa adalah tetap, kekal, dan jaminan. Sedangkan pengertian secara istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. Adapun secara terminologi, gadai dalam Islam, ran sebagaimana didefinisikan oleh para ulama adalah menjadikan barang yang berharga menurut tinjauan syariat sebagai jaminan utang. Sekiranya pembayaran utang atau sebagian bisa diambil dari benda yang digadaikan tersebut. Apabila seseorang berutang kepada orang lain, kemudian ia memberikan kepada pemberi utang sebuah jaminan seperti bangunan atau binatang ternak, jaminan tersebut terus bertahan atau tertahan di tangan si pemberi utang hingga utangnya selesai dibayar. Ran seperti ini adalah ran yang dibolehkan oleh Islam. Kemudian poin yang selanjutnya adalah tujuan dan manfaat barang gadai. Tujuan gadai pertama yaitu untuk melaksanakan dan menunjang sebuah kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan di bidang pembangunan nasional yang melalui penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai. Yang kedua, untuk mencegah timbulnya praktek ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lain sebagainya. Kemudian yang ketiga atau tujuan yang terakhir adalah agar menyediakan dana dengan cara yang sederhana pada masyarakat luas, terutama kalangan menengah bawah untuk konsumsi dan produksi. Ini adalah 3 tujuan gadai, dan untuk selanjutnya adalah manfaat dari barang gadai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pemanfaatan barang gadai atau yang disebut dengan rahin. Nah, pemanfaatan barang gadai ini ada 2. Yang pertama yaitu pemanfaatan barang gadai oleh si pemberi gadai. Yang kedua yaitu pemanfaatan barang gadai oleh si penerima barang gadai. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu pemanfaatan barang gadai oleh si pemberi gadai. Nah, di dalam penjelasan ini, status barang gadai di dalam transaksi akad gadai itu adalah si pemilik barang. Tetapi kepemilikan tersebut dibatasi dengan hak hasbu atau hak menahan barang gadai oleh si murtahin. Maka dengan itu ketika dalam perjanjian gadai, rahin tidak punya hak penuh untuk memanfaatkan barang gadai miliknya yang sudah digadaikan. Nah, mengenai pemanfaatan barang gadai di sini oleh si pemberi gadai, para ulama itu berbeda pendapat, baik itu di kalangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Yang pertama kita bahas mengenai pandangan dari mazhab Hanafi. Nah, ulama Hanafiyah ini mengatakan bahwa rahin yang merupakan pihak yang menggadaikan barang itu tidak boleh memanfaatkan barang gadai itu, baik dia mengendarai, memakai pakaian, menempati rumah, atau mengelola tanah yang menjadi barang gadaian. Nah, mereka melarang pemanfaatan seperti ini karena
hak menahan marhun berada di tangan murtahin, sehingga ia memiliki hak menahan marhun berada di tangan murtahin, sehingga ia memiliki hak yang tetap sampai akad ini berakhir. Jadi ketika rahin memanfaatkan marhun tanpa seizin murtahin, ia melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang disebut dengan ghosob. Tetapi jika hak yang dimaksud itu dilakukan oleh rahin yang kemudian terjadi kerusakan pada marhun, maka rahinlah yang harus membayar atau bertanggung jawab atas kerusakan barang tersebut, sementara kewajiban membayar hutang itu tetap berada di tangan rahin walaupun barang itu rusak ataupun hilang. Nah, pendapat ulama Hanafiyah juga yang lain mengatakan tentang pemanfaatan barang gadai oleh rahin, yaitu tidak boleh bagi pemberi gadai untuk memanfaatkan barang gadai dengan cara bagaimanapun kecuali atas izin si penerima gadai. Begitu. Jadi yang kedua di sini kita bahas mengenai pandangannya mazhab Maliki. Nah, berdasarkan pandangan mazhab Maliki, ulama Malikiyah ini mempunyai pandangan yang berbeda dari ulama yang lain, yang artinya dia itu pandangannya lebih keras ketimbang ulama yang lain. Sebagaimana mereka itu menetapkan bahwa tidak boleh bagi rahin memanfaatkan marhun. Mereka juga menetapkan bahwa izin murtahin kepada rahin untuk memanfaatkan marhun itu menyebabkan akad rahin menjadi batal karena pemberian izin murtahin kepada rahin untuk memanfaatkan marhun di sini dianggap sebagai pelepasan hak murtahin terhadap marhun. Nah, dikarenakan kemanfaatan marhun adalah milik rahin, maka ia boleh menjadikan murtahin sebagai wakilnya dalam memanfaatkan marhun agar kemanfaatan marhun itu tidak sia-sia. Begitu mengenai pendapatnya mazhab Maliki. Lalu yang ketiga kita bahas mengenai pendapatnya mazhab Syafi'i. Menurut ulama Syafi'iyah, ia berpendapat berbeda dengan mayoritas ulama yang lain. Menurut mereka, rahin itu boleh memanfaatkan marhun sepanjang tidak mengurangi atau merusak nilai material dari barang yang sudah digadai itu, seperti halnya ia mengendarai kendaraan, menempati rumah, memakai baju, dan lain sebagainya dari harta barang gadaian tersebut. Nah, dibolehkannya hal tersebut itu ia didasari dalil hukum bahwa manfaat dan hasil barang gadai itu milik rahin dan tidak bisa dikaitkan dengan utang yang ditanggungnya. Mereka menguatkan pendapatnya ini juga berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang artinya ialah hewan boleh dinaiki berdasarkan nafkah dan pemeliharaannya. Ketika hewan tersebut digadaikan, susu hewan boleh diminum berdasarkan nafkah dan pemeliharaannya. Ketika hewan tersebut digadaikan, pihak yang menaiki dan meminum susu hewan yang digadaikan adalah hak berkewajiban yang memberikan dan pemeliharaan terhadap hewan yang digadaikan tersebut. Nah, jenis pemanfaatan yang dilarang oleh mereka adalah pemanfaatan yang mengurangi nilai material, artinya nilai si marhun tersebut, seperti halnya yaitu membangun gedung atau mengelola tanah yang statusnya berada di dalam status gadai. Tetapi pemanfaatan jenis ini menurut mereka diperbolehkannya apabila rahin mengizinkan. Bagi ulama Syafi'iyah, bila barang yang digadaikan itu sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan rahin, seperti halnya rumah atau kendaraan yang setiap hari dipakai, maka rahin boleh memanfaatkannya. Artinya memanfaatkan barang-barang tersebut sampai kebutuhannya terpenuhi. Lalu mengenai pendapatnya mazhab Hambali, ia mengungkapkan bahwa menelantarkan barang gadai bertentangan dengan syara'. Dengan itu rahin dan murtahin harus melakukan kesepakatan dalam pemanfaatan barang gadai.
seperti halnya itu mengendarai, menempati rumah, mengambil air susu binatang ternak dan lain sebagainya yang masih dalam perjanjian tanpa seizin murtahin. Ketika rahin dan murtahin itu tidak mencapai kesepakatan dalam penentuan batas kebolehan pemanfaatan, maka barang gadai harus dibiarkan karena merupakan barang yang tertahan dan pemanfaatan sampai rahin itu melunasi utangnya. Pandangan ulama Hanabilah itu yang dimaksud tersebut berdasarkan paradigma bahwa gadai dan seluruh manfaatnya adalah harta yang tertahan. Nah, begitu mengenai pemanfaatan barang gadai oleh si pemberi gadai. Lalu selanjutnya kita bahas mengenai pemanfaatan barang gadai oleh si penerima gadai. Nah, di dalam pemanfaatan barang gadai ini dijelaskan bahwa pihak pemberi utang tidak dibenarkan untuk memanfaatkan barang gadaian karena sebelum dan sesudah digadaikan, barang gadai itu adalah milik orang yang berhutang, sehingga pemanfaatannya milik orang yang berhutang itu sepenuhnya mengenai si pemberi hutang. Ia hanya memiliki hak untuk menahan barang gadaian tersebut sebagai jaminan atas uangnya yang dipinjam sebagai utang oleh si rahin atau orang yang menggadaikan. Nah, pada akad rahin, menurut kebanyakan ulama itu disyaratkan oleh adanya rahin yang menyerahkan marhun kepada murtahin. Di dalam kitab Kifayatul Akhyar dinyatakan bahwa penyerahan merupakan salah satu dari akad rahin, sehingga ketika seseorang menggadaikan suatu barang tetapi ia membatalkannya dikarenakan gadaiannya yang belum ada penerimaan, itu merupakan akad atau akad jaiz atau boleh ya, maka dengan itu ia boleh menarik kembali akad gadaiannya tersebut sebagaimana masa khiyar dalam jual beli. Nah, dengan itu pemberi utang itu tidak dibenarkan untuk memanfaatkan barang gadaiannya baik atas izin rahin ataupun tanpa seizin darinya. Jika ia memanfaatkan tanpa izin, maka itu jelas dinyatakan haram, dan jika memanfaatkan dengan seizin rahin, maka itu dinyatakan riba, karena setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat itu maka adalah riba. Hal ini hukum asal dari pegadaian yang menganut kaidah itu sama dengan utang piutang. Nah, menurut di sini pada kondisi yang dimaksud itu, barang gadai yang berada di tangan murtahin sehingga murtahin hanya memiliki hak menahan tetapi bukan mengambil manfaat dari barang tersebut atau memilikinya. Mengenai permasalahan di sini, para ulama berbeda pendapat untuk pemanfaatan barang gadai oleh si murtahin, baik itu dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan mazhab Hambali. Nah, perbedaan pendapat ini diantaranya kita bahas mengenai pandangannya mazhab Hanafi. Menurut ulama Hanafiyah itu bahwa murtahin itu tidak boleh memanfaatkan marhun, baik itu di dalam bentuk penggunaan, memiliki, menempati, mengenakan, atau membaca, kecuali memiliki atas izin dari si rahin, karena murtahin hanya memiliki hak menahan barang gadaiannya saja, bukan memanfaatkannya. Apabila murtahin memanfaatkan marhun, lalu marhun itu rusak atau hilang atau digunakan, maka ia mengganti nilai marhun secara keseluruhannya, artinya ia telah menggosok barang tersebut. Tapi apabila rahin memberikan izin kepada murtahin untuk memanfaatkan barang gadaiannya, maka menurut sebagian ulama Hanafiyah juga mengatakan murtahin boleh memanfaatkannya secara mutlak, tetapi ada sebagian yang melarangnya juga secara mutlak. Seperti di sini bahwa sebagian ulama Hanafiyah mengatakan bahwa murtahin itu tidak boleh memanfaatkan barang gadai meskipun mendapatkan izin dari si rahin. Nah, di sini menurut sebagian ahli fikih mazhab Hanafi mengatakan tidak ada jalan yang mengharuskan murtahin itu menggunakan barang gadai walaupun dengan izin dari si
rahin, karena ini adalah riba atau mengandung kesyubhatan. Sedangkan izin atau persetujuan itu tidak bisa menghalalkan riba. Tetapi mayoritas mereka membolehkan murtahin menggunakan barang gadai bila ada izin dari si pemberi barang gadai, dengan syarat hal itu tidak disyaratkan pada waktu akad, maka hal pemanfaatan gadai tersebut termasuk riba. Dan ada sebagian juga yang mengklasifikasi yaitu apabila di dalam akad disyaratkan murtahin boleh memanfaatkan barang gadai, maka itu adalah haram karena hal tersebut termasuk riba. Tetapi jika tidak disyaratkan di dalam akad, maka itu boleh karena hal tersebut adalah bentuk tabaru dari rahin atau dari rahin untuk si murtahin. Nah, untuk pandangan mazhab Maliki di sini, ia memberikan rinciannya mengenai status hukum pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh si murtahin itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah dalam utang yang bersifat qard. Nah, yang kedua di sini dalam utang yang bersifat jual beli atau transaksi muawadah atau pertukaran. Untuk mengetahui penjelasannya mengenai pemanfaatan marhun oleh si murtahin, akan dijelaskan bahwa ulama Malikiyah mengklasifikasi apabila rahin mengizinkan kepada murtahin untuk memanfaatkan barang gadai tersebut, hal itu boleh dilakukan jika mensyaratkan ia boleh memanfaatkan marhun. Ia dilakukan jika utang yang ada atau marhun bih adalah karena akad jual beli atau yang sejenisnya, dan pemanfaatan tersebut harus ditentukan batas waktunya dengan jelas agar tidak mengandung unsur jahalah atau ketidakjelasan yang dapat merusak akad. Oleh karena itu bentuk jual beli dan ijarah adalah boleh. Diperbolehkannya hal itu sebagaimana di sini dikatakan oleh Ad-Dardir, yang yaitu dengan cara murtahin mengambil kemanfaatan untuk dirinya sendiri secara gratis atau dimasukkan ke dalam utang yang ada, sedangkan utang yang ada itu harus segera dilunasi, sehingga hal itu tidak diperbolehkan jika marhun bih adalah bentuk pinjaman utang yang menarik kemanfaatan. Begitu juga murtahin tidak boleh memanfaatkan barang marhun bih dalam bentuk pinjaman utang, meskipun rahin itu mengizinkan murtahin untuk memanfaatkan marhun secara cuma-cuma. Nah, jadi menurutnya pendapat ulama Malikiyah itu mengatakan bahwa yang berhak mengambil manfaat dan dari marhun adalah pihak rahin, tetapi murtahin pun dapat mengambil manfaat dari marhun dengan syarat yang sudah ditentukan. Lalu yang ketiga di sini mengenai mazhab Syafi'i, ia berpandangan bahwa pendapatnya ini yaitu murtahin tidak boleh memanfaatkan barang gadai yang digadaikan oleh marhun seperti yang dijelaskan di dalam hadis ini, yang artinya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, barang gadai itu tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baik resiko dan hasilnya. Nah, menurut hadis di sini, jika dijadikan sebagai pedoman atau rujukan, maka hak kepemilikan barang gadai itu adalah si milik rahin. Oleh karena itu, murtahin itu tidak boleh memanfaatkan marhun. Tetapi menurut ulama di kalangan Syafi'iyah juga berpendapat bahwa hasil dan resiko barang gadai itu adalah hak rahin. Oleh karena itu tidak dapat dimanfaatkan oleh si murtahin. Jika murtahin mensyaratkan pemanfaatan barang gadai itu di dalam akad rahin yang didasarkan pada akad qard, maka syarat tersebut menjadi batal. Nah, begitu juga dengan akad di dalam pegadaiannya, karena hal itu dapat membahayakan kepentingan rahin. Di dalam bukunya Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa murtahin itu tidak berhak mengambil manfaat apapun dari barang gadaiannya bila hal tersebut disyaratkan di dalam akad. Tetapi jika rahin mengizinkan hal tersebut sebelum akad, maka pemanfaatannya
pemanfaatan sesudah akad oleh murtahin adalah boleh. Jika di dalam akad atau qard itu pinjam meminjam, murtahin mensyaratkan sesuatu yang merugikan pihak rahin seperti apa-apa yang dihasilkan oleh marhun atau pemanfaatan marhun adalah untuk murtahin, seperti misalnya maka syarat tersebut tidak sah dan untuk murtahin misalnya maka syarat tersebut tidak sah dan menurut pandangan yang lebih kuat akad rahim tersebut juga menjadi tidak sah seperti yang dijelaskan di dalam hadis ini, yang artinya adalah setiap syarat yang tidak terdapat di dalam kitabullah, maksudnya bertentangan dengan kitabullah, maka syarat tersebut menjadi batal dan tidak sah. Nah, begitu menurut pandangan mazhab Syafi'i. Selanjutnya mengenai pendapatnya mazhab Hambali. Di sini ulama Hambalilah itu lebih memperhatikan marhun itu sendiri, yaitu hewan ataupun bukan hewan. Sedangkan hewan pun dibedakan pula antara hewan yang dapat ditunggangi atau dan diperah susunya, dan hewan yang tidak dapat diperah atau ditunggang. Kalau marhun berupa barang-barang yang selain hewan yang tidak memerlukan biaya untuk pemeliharaannya seperti rumah, perhiasan, dan lain-lain, maka murtahin dilarang oleh hukum Islam untuk memanfaatkan barang-barang tersebut tanpa seizin dari rahin. Tetapi jika ada izin dari rahin mengenai pemanfaatan yang dilakukan oleh murtahin atas izin marhun, dalam pengertian gadai itu merupakan harga barang jualan atau sewa rumah, maka hal itu diperbolehkan menurut ulama Hanabilah. Sedangkan jika marhun adalah berupa hewan, maka murtahin itu boleh memanfaatkannya apabila hewan tersebut adalah hewan kendaraan atau hewan perah, tetapi dengan syarat menaikinya dan memerah susunya disesuaikan dengan biaya atau kadar nafkah kebutuhan marhun yang dikeluarkan oleh murtahin, dengan tetap memperhatikan sikap proporsional dalam memberi nafkah dan biaya kehidupan marhun, meskipun rahin tidak mengizinkan hal itu. Nah, di sini dijelaskan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya adalah hewan yang digadaikan itu boleh dinaiki, susu hewan yang digadaikan boleh diminum, dan yang menanggung nafkah hewan tersebut adalah menaiki dan meminumnya. Nah, sekian dari saya mengenai pemanfaatan barang gadai. Kurang lebihnya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu dasar hukum gadai. Gadai hukumnya jais atau boleh menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Di dalam Al-Quran dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanahnya, yaitu hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan kesaksiannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Baqarah ayat 283.